Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji, puja dan syukur hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menjadikan manusia berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan, yang kemudian pasangan itu disatukan dalam pernikahan. Tujuannya adalah agar manusia bahagia hidup, sakinah, mawadah, warahmah. Sungguh nikmat yang luar biasa ketika kita memiliki pasangan yang saleh atau salehah dan memiliki keluarga yang juga saleh, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, tentram, tenang, penuh kebahagiaan di dunia. Apalagi jika nanti Allah takdirkan kita masuk surga dan berkumpul lagi di dalam surganya Allah bersama pasangan kita, anak-anak kita, atau juga bertemu lagi dengan orang tua yang mungkin saat di dunia sudah lama kita berpisah karena beliau-beliau sudah tiada sebelumnya. Kebahagiaan yang luar biasa manakala kita nanti kumpul lagi di surganya Allah. Dan untuk meraih itu tentu perlu usaha dan kerja keras dari semua anggota keluarga. Ya, untuk itu setidaknya ada 5 hal yang perlu kita lakukan agar meraih cita-cita dan tujuan tersebut. Kelima hal tersebut saya ambilkan dari Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kita harus menanamkan rasa takut kepada Allah pada diri kita dan keluarga kita. Yang kedua, kita harus tanamkan kesadaran akan pentingnya sholat di keluarga kita. Tiada yang lebih penting daripada melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga, kita harus menanamkan sifat qanaah, merasa bersyukur dengan apa yang dimiliki, kemudian juga merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, jauh dari sifat tamak, serakah, terlalu cinta kepada dunia. Kemudian yang keempat adalah kita harus membangun pola komunikasi yang baik, yang terbuka di antara seluruh anggota keluarga kita. Suami bisa dengan nyaman terbuka berbicara kepada istrinya. Pun demikian istri dan juga anak-anak, semuanya bisa kemudian menyampaikan pendapatnya dengan bagus, dengan baik, sehingga harmonis komunikasinya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kita harus terus bersabar di dalam keluarga kita untuk saling mengingatkan satu sama yang lain. Ingat bahwa yang wajib buat kita adalah ikhtiar, yang wajib buat kita adalah usahanya, sementara perkara hasil itu Allah yang mengatur. Nah, para pemirsa dan pendengar sekalian, dari mana kelima hal itu bisa saya dapatkan rumusannya? Di antaranya bisa kita dapatkan di dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 25-26. Allah menyebutkan di dalam ayat tersebut bagaimana para penghuni surga yang terdiri dari satu keluarga di dunia berkumpul lagi di sana
mereka saling berbicara satu sama yang lain, mempertanyakan apa penyebabnya mereka kumpul lagi di dalam surga. Maka ternyata yang menjadi sebab mereka kumpul lagi di sana adalah karena mereka ketika di dunia memiliki rasa takut kepada Allah. Takut untuk melanggar larangannya, takut untuk meninggalkan perintahnya, dan takut akan siksa dan azabnya. Allah berfirman, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Dan para penghuni surga, mereka saling berhadapan, saling bertanya satu sama yang lain. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka berkata, sesungguhnya kami sebelumnya di dalam atau di tengah-tengah keluarga kami sangat merasa takut akan Allah. Jadi perasaan takut ini luar biasa penting untuk menjadi modal kita menjadi orang yang saleh, keluarga kita menjadi keluarga yang baik, dan insya Allah menghantarkan kita kumpul lagi di sana. Rasa takut yang barangkali juga telah menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam dulu tidak jadi melakukan perbuatan zina dengan wanita yang menggodanya, Zulaikha. Rasa takut yang telah menjadikan dulu Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, bertanya kepada anaknya Abdullah, ketika Abdullah anaknya ini masuk ke ruangannya, Abdullah, apa yang ingin kamu bicarakan? Jika yang ingin kamu bicarakan adalah urusan keluarga kita, maka aku harus mematikan dulu lampu tempel minyak di dinding ruanganku ini. Karena sesungguhnya lampu tempel minyak ini, minyaknya diambil dari pajak, dari uang rakyatku. Aku tidak mau berkhianat, walaupun hanya sekedar menggunakan lampu tempel dari uang rakyatku. Allahu Akbar. Jadi begitu penting Mas Wahyu, pemirsa sekalian, perasaan takut kepada Allah ini yang disebut dalam agama kita dengan sifat ihsan, merasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah yang kurang pada kehidupan kita, entah pada diri kita masing-masing, kehidupan keluarga kita, ataupun kehidupan bangsa di negeri ini. Jamaah rahimakumullah. Bagaimana bahwa negeri ini tidak kurang sosok orang-orang pintar, bahkan juga tidak kurang sosok orang-orang yang paham, bahkan ahli dalam soal agama. Tapi kenapa negeri ini kok sulit sekali lepas dari tindak korupsi gitu ya, penyalahgunaan kewenangan, kemudian khianat kepada amanah. Di antaranya karena barangkali kita cuma takutnya kepada KPK, takutnya kepada polisi, takutnya kepada pandangan manusia, tapi tidak merasa takut dengan pandangan Allah dan balasannya yang pasti. Nah, semoga kita semua memiliki dan terus berusaha memiliki 5 hal itu. 1, rasa takut kepada Allah. Yang kedua, pentingnya sholat di keluarga kita. Yang ketiga, qanaah, ya, pandai bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Yang keempat, komunikasi yang terbuka di keluarga kita, sebagaimana Nabiullah Ibrahim dulu juga mengajarkan bagaimana komunikatifnya beliau saat Allah perintahkan beliau menyembelih putranya sendiri. Mas Wahyu barangkali ingat ya, di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana Ibrahim tidak serta-merta langsung saja memaksa anaknya untuk mau disembelih ketika mendapat perintah Allah itu. Beliau bertanya dulu kepada anaknya Ismail, ya gulam, inni ara fil manam anni adzbahuk. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi mendapat perintah untuk menyembelihmu. Fandur mada tara,
bagaimana pendapatmu wahai anakku. Ini. Jadi kita harus selalu berusaha terbuka menerima masukan dan pendapat dari keluarga kita. Dan yang terakhir tadi adalah bersabarlah terus untuk mengawal keluarga kita menjadi keluarga yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah. Ingat, kalau sudah berusaha maka tidak lagi berdosa. Jangankan kita kalau urusan hidayah, sedangkan Nabi saja ada istrinya yang durhaka. Sedangkan Nabi saja ada anaknya yang durhaka. Bahkan Rasulullah Nabi Muhammad kurang apa beliau. Tapi kalau urusan hidayah, buktinya pamannya sendiri Abu Thalib sampai meninggalnya tidak mau masuk Islam. Apakah Rasulullah kemudian berdosa gara-gara itu? Tidak. Ketika Rasulullah sudah berusaha, maka urusan hidayah itu Allah yang menentukan. Apakah Nabi Nuh yang punya anak dan istri durhaka nantinya masuk neraka gara-gara katakanlah tanda petik gagal gitu ya mengajak anak istrinya ke dalam tauhid? Tidak. Karena beliau sudah berusaha, namun namanya manusia ada yang mau, ada yang tidak, itu kembali kepada hidayah Allah. Barangkali itu sebagai pengantar Mas Wahyu, mudah-mudahan nanti kita bisa kembangkan dalam diskusi. Terima kasih. Baik, Ustaz. Demikian pengantar terkait tema pada kesempatan sore hari ini, yaitu berkaitan dengan bagaimana agar keluarga bisa berkumpul di surga. Kemudian seperti yang Ustaz terkait dengan berkumpulnya keluarga di surga kelak nanti, ini tentunya kan harapan semua orang, Ustaz. Ya. Di dalam mungkin praktek kehidupan sehari-hari, Ustaz, ini kan mungkin bukan hal yang mudah, Ustaz, terkait dengan ini, untuk mungkin lebih gimana cara untuk menyeimbangkan lah, lebih tepatnya seperti itu, Ustaz, di dalam kita bekerja, di dalam kita mencari nafkah. Mungkin setiap hari kita mungkin bekerja, kemudian untuk bahasanya untuk biar dunia dapat, akhirat dapat, ya, Ustaz. Lebih tepatnya seperti apa, Ustaz? Rasulullah bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan dunia, maka hendaklah dia memiliki ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat juga harus punya ilmu. Siapa yang menginginkan dua-duanya, mutlak harus memiliki ilmu. Jadi kuncinya adalah kita harus terus tambah ilmu, utamanya ilmu agama kita. Orang yang paham agama, maka di setiap yang dia akan lakukan, pastinya dia bersemangat. Karena dia tahu bahwa tidak ada yang namanya apapun yang dia lakukan, kecuali itu semuanya adalah juga mengundang pahala. Ibadah itu bukan hanya sholat, puasa. Semua yang kita lakukan bisa bernilai ibadah dan berpahala ketika kita tahu caranya bagaimana menjadikan itu sebagai ibadah. Caranya bagaimana? Satu, luruskan niat kita dulu. Kita bekerja itu ibadah yang luar biasa. Ketika kita awali pekerjaan kita, berangkat dari tempat kita masing-masing dengan ucapan bismillah, memohon ridho dan pertolongannya. Lalu selama bekerja kita berusaha melaksanakan perintah Allah, tidak meninggalkan kewajiban dan juga tidak melakukan pelanggaran atas larangannya. Tidak berkhianat, tidak ingkar, tidak kemudian serakah dan lain sebagainya gitu, Mas Wahyu ya. Lalu yang kita cari nafkah juga kita pastikan nafkah yang halal, yang thayyib, yang baik. Maka itu adalah ibadah yang luar biasa. Yang kata Nabi, di setiap kerja keras yang dilakukan seorang hamba, itu pahala yang luar biasa yang tidak bisa dikalahkan oleh pahala ibadah manapun. Jadi ketika seorang katakanlah kepala rumah tangga, dia sehat, lalu kemudian tidak ada halangan dia untuk mencari nafkah dan bekerja, namun dia tidak melaksanakan kewajibannya itu,
Jangan salah, walaupun dia rajin ibadahnya, dia tetap berdosa karena tidak melaksanakan ibadah yang wajib ini, mencari nafkah buat yang dia tanggung, gitu ya. Dulu ada hadis, ada riwayat sahih bahwa suatu ketika Rasulullah bersama rombongan para sahabat melihat ada seorang tukang ya yang kerjaannya memikul batu, gitu ya. Tubuhnya gempal karena kerja kerasnya itu berlinangkan keringat, gitu ya. Terus sahabat lain komentar, ya Rasulullah, coba ya orang seperti ini nih, coba tenaganya dia pakai buat ibadah, jangan cuma dipakai buat bekerja. Rasulullah langsung tegur sahabat ini. Kalau bahasa kita, jangan kamu kira ya bahwa ibadah itu hanya sholat, hanya puasa. Orang seperti ini ketika dia bekerja dan dia niatkan untuk menafkahi dirinya, menafkahi keluarganya, maka besar pahalanya di mata Allah. Ada ibadah yang tidak bisa digugurkan dengan sholat, dengan ibadah lainnya, yaitu seseorang mencari nafkah di jalan Allah. Gitu Mas Fahim. Baik, Ustaz. Ya. Dan pendengar, kami masih mengundang partisipasi pendengar sekalian di 08115811 Anda bisa menelpon ke kami atau melayangkan SMS ke nomor kami tersebut. Kemudian begini Ustaz, di dalam saya pernah melihat Ustaz di salah satu tempat gitu Ustaz, bahasanya itu orang masyarakat di situ mengenal sosok beliau itu seorang yang zuhud Ustaz. Ya. Artinya mungkin nanti Ustaz lebih ya, intinya sudah fokus ke akhirat gitu, kurang kemudian perhatiannya ke dunia. Kalau praktek dalam sehari-hari Ustaz, apakah arti zuhud ini melulu mungkin bahkan tidak mau bekerja mungkin, atau bisa saja orang yang zuhud ini mungkin punya kekayaan dan hatinya tidak bergantung Ustaz, atau seperti apa Ustaz makna ini zuhud ini Ustaz? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wabtagi fima atakallah darul akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya." Maka carilah olehmu bekal untuk kamu bawa ke kampung akhiratmu, namun jangan lupa nasibmu, bekalmu untuk kehidupan duniamu. Kuncinya adalah tawazun, harus seimbang, ya. Jadi jangan sampai kemudian karena ingin fokus ke akhirat melupakan kewajiban kita di dunia ini, terutama kewajiban kita kepada anak istri atau kewajiban kepada minimal diri kita sendiri, bahwa kita wajib untuk kemudian menjalankan setiap amanah yang sudah Allah berikan kepada kita. Anak istri harus kita nafkahi, ya. Maka kalau memang punya harta banyak, sebenarnya yang wajib itu bukan kerjanya sih Mas Wahyu. Yang wajib itu ngasih nafkahnya. Jadi andai Mas Wahyu nggak mau kerja tapi duitnya banyak, ya nggak apa-apa sebenarnya. Karena kewajibannya kan tetap terlaksana gitu ya. Tapi adakah orang yang nggak kerja tapi tetap banyak duitnya? Kan tidak ada. Harus ada ikhtiar di situ. Maka jangan sampai kemudian tadi kita abai, lalai, bahkan tidak melaksanakan amanah kita. Zuhud itu perintah agama, artinya bahwa kita harus lebih mengutamakan akhirat kita, harus menjadikan semua yang kita lakukan demi untuk kita jadikan bekal untuk akhirat kita. Termasuk tadi kerja, jangan dikira kerja itu adalah hanya untuk urusan dunia. Dia juga bekal akhirat kita. Selama tadi kita niatkan untuk ibadah, dan selama kita bekerja kita jaga betul untuk juga tidak ada yang kita langgar dari aturan agama ini. Itu juga bakal jadi pahala buat kita, gitu ya. Misalkan bahwa kata Rasulullah, idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalathin. Ketika anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amal ibadahnya. Pasti masih ingat kan hadis ini? Kecuali tidak 3 perkara.
Satu adalah sedekah jariah, wakaf misalkan. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, termasuk yang kita lakukan mudah-mudahan jadi amal jariah buat kita. Terus yang terakhir adalah waladun salihun yada'ulah, anak soleh yang rajin mendoakan orang tuanya. Seorang bapak, dia bekerja keras mencari nafkah buat anaknya, gitu ya. Lalu anaknya itu atas hasil kerja keras bapaknya bisa sekolah, bisa pesantren. Jadilah anak itu anak yang rajin ibadah. Meninggal bapaknya, jangan dikira tidak mengalir tuh pahala ibadah dari si anak itu. Dia bisa menjadi orang yang baik, rajin ibadahnya, begitu ya. Itu kan atas kontribusi usaha bapaknya dulu. Maka ketika dia menjadi orang yang banyak amalnya, si anak ini pahalanya bukan hanya buat si anak, buat bapaknya juga ngalir terus. Gara-gara tadi kesungguhan bapaknya mencarikan nafkah buat anaknya tadi. Itu Mas Wahid. Baik, bisa. Dan pendengar, kami masih menunggu partisipasi pendengar sekalian di 0811 5811 222. Nanti bisa menelpon ke kami atau melayangkan SMS ke nomor kami tersebut. Kita ke lain SMS. Ada SMS yang masuk dari Bapak Abdullah di Teluk Wingga. Tepatnya kurang tahu Ustaz. Bagaimana Ustaz ketika misalkan istri kita meninggal, kemudian kita menikah lagi dengan istri yang kedua tentunya. Kemudian nanti di akhirat kita ketemu istri yang keberapa? Ini Ustaz, mungkin ini lebih untuk bagus pertanyaan. Lebih apa ya? Biar lebih clear gitu ya. Nanti kira-kira jodohnya yang mana Ustaz? Baik. Silakan Ustaz. Kita nanti di surga akan dipasangkan dengan pasangan yang level kesolehannya sama atau setidaknya hampir satu level. Artinya berusahalah kita untuk sama-sama menjaga kesolehan antara kita dengan pasangan kita itu tidak terlalu jomplang, biar nanti Allah pertemukan lagi di surga yang sama. Karena kita tahu namanya surga itu tingkatannya beda-beda, dan kita masuk surga yang mana kembali ke masuk surga di tingkatan mana itu akan dikembalikan kepada kualitas kesolehan kita. Ketika seorang suami rajin ibadahnya begitu, sementara istrinya kurang, boleh jadi dua-duanya masuk surga. Hanya surga yang berbeda tingkatannya dan nanti berbeda juga pasangannya. Makanya kita tadi harus berusaha agar tidak jomplang level kesolehan antara kita dengan pasangan kita. Ada hadis dari Rasulullah SAW bahwa ketika seseorang dalam kehidupannya di dunia pernah punya istri lebih dari satu atau punya suami pertama meninggal lalu kemudian menikah lagi, maka kalau sama-sama level kesolehannya itu tidak jauh berbeda antara yang sudah meninggal itu dengan yang sekarang, nanti dia akan dibersamakan atau dipasangkan dengan yang terakhir. Nah, ini menarik. Jadi yang terakhirlah yang akan dia pasangkan, sementara yang pertama tadi dapat pasangan yang lain. Harus rela itu, ya. Makanya kita masih menunggu apakah ada lagi. Dan mendengar kami masih menunggu partisipasi pendengar sekalian di 0811 5811 222. Anda bisa menelpon ke kami atau melayangkan SMS ke nomor kami tersebut. Kemudian begini Ustaz, di dalam kita nanti kalau di akhirat Ustaz, apakah di dalam keluarga itu ada bahasanya itu ada tingkatan-tingkatan keilmuan gitu Ustaz untuk barangkali bisa menyelamatkan keluarga Ustaz, atau apa ya, saya pernah dengar itu bisa menyafaati keluarganya gitu. Mungkin bapaknya mungkin ilmunya yang cukup, atau mungkin bahkan anaknya nanti bisa menolong ibunya, bahkan bapaknya. Itu seperti apa Ustaz? Apakah mungkin ada tingkatan-tingkatannya Ustaz yang boleh menolong itu yang siapanya gitu Ustaz? Baik. Pada prinsipnya kita tidak boleh mengandalkan orang lain, termasuk anak kita untuk masuk surga. Kita harus mengandalkan usaha, ikhtiar dan ibadah kita sendiri, gitu ya. Jangan sampai mengharapkan syafaat, tapi ibadah nggak mau. Itu sama saja bohong. Ya, ada hadis-hadis yang berbunyi bahwa anak yang menghafal Quran, gitu ya,
itu nanti bisa memberi syafaat buat orang tuanya, akan memberikan mahkota di surganya nanti untuk orang tuanya. Itu hadis dorongan motivasi buat kita orang tua agar berusaha mendekatkan anak-anak kita dengan Quran. Syukur-syukur ada di antara anak kita yang menjadi penghafal Al-Quran, gitu ya. Ada hadis juga yang bunyinya adalah bahwa nanti di surga itu ada seseorang yang terheran-heran dia. Kok bisa masuk surga seindah ini? Padahal dia merasa ibadahnya ala kadarnya, bahkan kurang. Nah, dia bertanya kepada Allah di waktu itu. Lalu disebutkan dalam hadis itu, Allah berfirman atau berkata, engkau bisa masuk surga seindah ini gara-gara anakmu. Dulu anakmu ketika masih hidup dia rajin beristighfar, memohonkan ampun untukmu. Allahu Akbar. Inilah pentingnya punya anak soleh yang rajin mendoakan kita orang tuanya. Jangan sampai seperti di gambar-gambar Mas Wahyu, ada anak pintar, jadi pejabat, berprestasi luar biasa, tapi datang ke kuburan bapaknya atau ibunya bawa handphone, nyetelin murotal, gara-gara dia nggak bisa ngaji, ya, atau nyetelin doa, ya, gara-gara dia nggak tahu caranya berdoa, kan itu terlalu, ya. Oke. Baik Ustaz. Terakhir Ustaz, ini yang sedikit agak membingungkan saya. Tadi Ustaz terkait dengan tema itu kan bahasanya kita berkumpul dengan keluarga. Saya pernah membaca hadis Ustaz. Nanti bisa Ustaz lebih luruskan bahwa bunyinya hadis itu nanti seorang ahli surga itu kan ada nanti dihadiahkan mungkin tingkatan yang tertinggi itu 70 bidadari ya. Ngomongin bidadari ya. 70 bidadari itu tingkatan yang tertinggi Ustaz. Kalau kita tarik ke tema kita ini Ustaz, terus keluarga kita nanti posisinya di mana Ustaz? Ya, tenang ya ibu-ibu ya. Para istri, ibu-ibu jangan cemburu dulu ya. Nah, bahwa betul untuk memotivasi kita para laki-laki agar rajin ibadah, Allah sampaikan gambaran di surga hadiah buat kita laki-laki, diantaranya adalah disebutkan di hadis ya, bidadari, bahkan jumlahnya juga banyak, ada yang sampai 72. Tapi posisinya nanti bidadari itu adalah nomor 2. Yang jadi wanita nomor 1 di sana tetap saja istri. Dan di sana tidak ada rasa cemburu. Nah, jangan berpikir terlalu jauh, itu gimana cara ngaturnya ya 73 sama istri. Sudah, namanya di surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbil basar. Surga itu indahnya luar biasa, jangankan pernah kita lihat, dibayangkan saja tidak akan bisa mampu untuk membayangkan betapa indahnya di sana. Yang penting nikmat luar biasa di sana, bahagia selama-lamanya di sana. Ininya begitu saja. Nah, tinggal sekarang ikhtiar kita, usaha kita untuk kemudian bisa masuk ke sana, gitu ya. Prinsipnya sebenarnya yang penting itu masuk dulu ke surga, Mas Wahyu. Perkara nanti mau pasangannya siapa, biarlah Allah yang atur, ya. Biarlah Allah yang atur. Betul. Tapi mohon maaf, memang kenyataannya Allah sudah takdirkan ada pasangan yang di dunia bersama, di akhirat bersama lagi, di dunia bersama, di akhirat berpisah. Misalkan ada suami istri yang di dunianya bersama, nanti di surga bersama lagi, di tingkat surga yang sama juga. Wallahu alam, barangkali Rasulullah dengan istri-istrinya ya. Ada lagi yang di surganya sama, di dunianya bersama, di akhiratnya terpisah level surganya. Ya, tidak ketemu. Tapi ini masih mending masuk surga, gitu kan. Yang bahaya itu adalah di dunia bersama, satu di surga, satu di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Siapa misalkan yang begini nih? Tadi para nabi yang punya istri yang durhaka, para nabi yang punya anak yang durhaka. Itu loh, ya. Ada lagi yang di surga bersama, di akhiratnya bersama lagi, tapi bersamanya di neraka. Nauzubillah. Siapa misalkan? Musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasul. Abu Lahab tuh, ya, sama istrinya. Itu di dunia bersama, di akhiratnya bareng lagi, kumpul lagi.
Tapi kumpul direbus, disiksa, disetrika dan lain sebagainya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Semoga minimal kita masuk surga lah Mas Wahyu ya. Biarlah Allah yang atur surga yang mana. Harapan besarnya mudah-mudahan kumpul lagi dengan keluarga kita. Caranya bagaimana? Laksanakan 5 hal tadi. Insya Allah. Baik Ustaz. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz yang telah Sama-sama. menjelaskan terkait tema pada kesempatan sore hari yang berkaitan dengan keluarga supaya bisa berkumpul di surga, dan para pendengar yang telah berpartisipasi pada kesempatan sore hari ini. Baik pendengar, kita cukupkan sampai di sini kuliah Ramadan edisi hari ini, dan mungkin besok kita